pagi sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sumardani dan kita berjumpa di program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-56. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Masih selalu bersemangat untuk mengikuti segmen-segmen dari segmen 1 sampai dengan segmen yang ke-56 ini? Sudah banyak ya buku-buku yang saya bacakan dan buku-buku yang berkualitas tentunya. Ini bertujuan agar wawasan kita bertambah dan juga sahabat-sahabat di sini yang belum sempat untuk baca buku, saya bantu untuk membacakannya. Nah, hari ini saya akan membacakan buku yang luar biasa. Kata orang, kalau kita ingin sukses, kita harus belajar dari orang yang sukses. Nah, siapa sih tidak mengenal Warren Buffett? Nah, ini banyak yang mengidolakan ya. Saya akan bacakan buku ini, Bagaimana Jatuh Bangun Warren Buffett. Dan buku ini cerita kisah hidup dari seorang yang sudah sukses, yaitu Warren Buffett. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang saya bacakan dari isi buku yang luar biasa ini. Sebelum mendengarkan apa yang saya bacakan, silahkan dulu untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian juga like, komen, dan share agar banyak orang tercerahkan dengan apa yang saya sharingkan. Oke? Siap ya semuanya? Agar kita semua sukses seperti beliaunya ini ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai bacakan di halaman 1 di bab 1. Jejak Kekayaan Warren Buffett. Nama Warren Buffett yang kerap masuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia tentu membuat banyak orang penasaran. Kejeniusan Buffett dalam berinvestasi juga menjadikannya sebagai miliarder dengan julukan penyihir dari Omaha. Wah, sama-sama penyihir ya. Salam senyum sang penyihir. Oke, saya lanjutkan di paragraf selanjutnya. Kekayaan yang dimiliki Buffett bukanlah dari harta warisan. Buffett memulai bisnisnya sendiri dan terus mengembangkannya secara perlahan. Bahkan jika dilihat melalui pendapatan Buffett dari tahun ke tahun, Buffett baru bisa memperoleh 99,7% dari seluruh kekayaannya saat usianya menginjak 52 tahun. Dengan kata lain, jauh sebelumnya Buffett juga merupakan pembisnis biasa yang masih berkutat mengembangkan usahanya di sana-sini. Untuk lebih lengkapnya, berikut jejak kekayaan Buffett dari ketika Buffett remaja hingga saat ini. Masa anak-anak hingga remaja. Buffett sudah terjun ke dunia bisnis sejak masih anak-anak. Mulai dari berjualan Coca-Cola, permen karet, hingga bola golf. Menginjak usia 11 tahun, Buffett mulai mencoba peruntungannya dengan membeli saham meski upaya tersebut belum menghasilkan. Ketika remaja, Buffett mulai serius dengan bekerja sebagai loper koran serta pembisnis pinball. Pada masa SMA, Buffett sudah memiliki tabungan yang cukup untuk membeli lahan yang kemudian disewakan kepada petani dan ia jadikan sebagai sumber penghasilan pasif. Saya lupa tadi untuk membacakan sebenarnya siapa sih pengarang buku ini ya. Penulis buku ini adalah Ervina Pitasari ya. Jadi buku Jatuh Bangun Warren Buffett ini ditulis oleh Ervina Pitasari. Saya lanjutkan ya. Di usia 20-an, setelah menuntaskan masa kuliahnya, Buffett langsung terjun di dunia kerja. Awalnya Buffett bekerja di perusahaan sang ayah sebelum akhirnya bertemu dengan Benjamin Graham, mentor sekaligus guru investasi Buffett. Setelah itu, Buffett baru berusia 21 tahun dan hanya memiliki tabungan sebesar $20.000. Graham menjadi sosok panutan sekaligus mentor yang sering berdiskusi dengan Buffett. Kepada beliau, Buffett sering menyampaikan ide-ide investasi yang ia miliki. Akhirnya, Graham menarik Buffett untuk bekerja di tempatnya. Gaji tahunan yang diterima Buffett kala itu sekitar $12.000 setahun ya ini ya. Buffett senang bukan main karena dia bisa bekerja sama dengan tokoh favoritnya.
Besaran gaji tidak masalah baginya, karena bagi Buffett mendapatkan pengalaman langsung bersama Graham adalah hal yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Beberapa tahun kemudian, Graham memutuskan untuk pensiun. Buffett pun memutuskan untuk membuka usahanya sendiri sambil menerapkan pelajaran yang ia dapatkan semasa bekerja dengan Graham. Buffett membangun sebuah kemitraan investasi dengan menarik teman serta kerabat-kerabatnya. Usaha tersebut berjalan lancar. Ketika Buffett menginjak usia 26 tahun, kekayaannya mencapai 140 sampai dengan 174 ribu US dollar. Usia 30-an. Pada usia Buffett yang mencapai 32 tahun, ia mengantongi 450 ribu US dollar. Buffett menggunakan uang itu untuk mulai berinvestasi di Berkshire Hathaway. Kemitraan tersebut tumbuh dengan baik. Buffett pun makin banyak membeli saham dari perusahaan ini, sehingga akhirnya ia bisa memegang saham pengendali pada tahun 1965. Kemitraan tumbuh menjadi 17 juta US dollar, sementara sahamnya menjadi senilai 1,8 juta US dollar. Melalui Berkshire Hathaway, Buffett melancarkan usaha investasinya dengan menanamkan saham di berbagai macam perusahaan. Berkshire yang merupakan perusahaan tekstil harus berakhir karena tidak bisa dikembangkan lagi. Lain dengan kebiasaan para miliarder kebanyakan, yaitu membangun konglomerasi menggunakan kepemilikan jaringan perusahaan dan ribuan karyawan, Buffett justru menggunakan Berkshire sebagai kendaraan investasi atau perusahaan induk yang uangnya diputar terus-menerus untuk mengakuisisi dan membeli saham perusahaan lain. Jumlah karyawan tetap Berkshire saat itu hanya 13 orang. Meski demikian, langkah yang diambil Buffett ternyata sangat jitu dan berhasil mengantarkan Buffett menuju kesuksesan. Terbukti dengan laba pribadi Buffett yang mencapai 39 miliar US dollar. Buffett sudah terjun ke dunia bisnis sejak masih anak-anak. Di usia 40-an. Tepat ketika Buffett berusia 43 tahun, kekayaan bersihnya mencapai 34 juta US dollar. Hasil ini tidak lepas dari keberhasilan Buffett dalam membeli dan mengembangkan Sears Candies. Buffett mengakuisisi perusahaan tersebut pada tahun 1972. Selama 50 tahun ke depan, perusahaan tersebut mampu memberikan keuntungan sekitar 2 miliar US dollar. Tidak terhenti sampai di situ, pada jenjang usia 40-an ini, tepatnya pada usianya yang ke-48, Buffett memiliki total kekayaan pribadi mencapai 100 juta US dollar. Usia 50-an. Forbes adalah majalah yang selalu meliput pergerakan kekayaan seluruh pembisnis dunia. Pada usia Buffett yang telah berkepala 5, Buffett akhirnya mampu menjadi salah seorang pembisnis yang masuk dalam daftar 400 orang terkaya di dunia. Pencapaian itu berhasil diraih pada tahun 1982. Sejak saat itu, nama Buffett tidak pernah absen dari daftar, bahkan kian naik setiap tahunnya. Saat pertama kali tercatat dalam daftar tersebut, kekayaan pribadi Buffett mencapai 250 juta US dollar. Masih seperempat jalan bagi Buffett untuk bisa disebut sebagai seorang miliarder. Menakjubkan, Buffett bisa memenuhi gelar tersebut hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Kekayaan Buffett terus melejit berkat kesabarannya dalam berinvestasi. Seluruh perusahaan yang ia akuisisi atau ia tanamkan modal seakan mulai mekar dan memberikan keuntungan dalam jumlah besar. Pada penghujung tahun 1989, kekayaan Buffett telah mencapai 3,6 miliar US dollar. Usia 60-an. Jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Buffett terus berlipat. Pada tahun 1995, kekayaannya mencapai 10,7 miliar US dollar. Kesuksesan tersebut terus meroket. Pada tahun 1999, Buffett terhitung memiliki kekayaan bersih sejumlah 36 miliar US dollar. Usia 70-an ya. Lonjakan kekayaan Buffett pada usianya mencapai 70-an tidak semelejit dulu lagi. Penghasilannya mulai melaju dengan kecepatan yang lambat, tetapi tetap dengan jumlah yang fantastis. Pada tahun 2001, nilai kekayaan Buffett mencapai
32,2 miliar US dollar. Pada tahun 2005, pendapatan bersih Buffett mencapai 44 miliar US dollar dan membuat Buffett menduduki urutan kedua orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes. Sementara itu, posisi pertama masih dipertahankan oleh Bill Gates. Pada tahun 2008, kekayaan Buffett melaju dengan cepat hingga mencapai 62 miliar US dollar. Jumlah tersebut adalah hasil akhir dari peningkatan 10 miliar US dollar dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini membuat Warren Buffett dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia versi majalah Forbes. Tepatnya pada tahun 2008. Buffett bisa merebut posisi teratas yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh Bill Gates. Saat itu pendapatan bersih Bill Gates sekitar 58 miliar US dollar. Namun pencapaian tersebut tidak bisa dipertahankan cukup lama karena adanya krisis finansial yang tidak mampu dihindari oleh Buffett. Hasilnya kekayaannya turun mencapai 37 miliar US dollar pada tahun 2009. Pada usia ini Buffett mulai aktif dalam kegiatannya sebagai filantrop. Tepat pada tahun 2006, Buffett menyumbangkan 85% kekayaannya untuk 5 yayasan. Salah satu yang terbesar adalah yayasan milik Bill dan Melinda Gates. Pada tahun-tahun berikutnya, Buffett terus aktif memberikan suntikan dana ke beberapa yayasan. Saat ini, kini Buffett masih menjadi salah satu orang terkaya di dunia, meski ia telah terkena dampak melepasnya pasar saham Amerika Serikat selama 3 hari berturut-turut. Pada Maret 2018, kekayaan Buffett sempat berkurang sejumlah 3,74 miliar US dollar atau sekitar 51,6 triliun dengan kurs 13.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di posisi ketiga pada tahun 2018 dengan total pendapatan bersih 84,6 US dollar, di mana posisi pertama dipegang oleh Bill Gates dan posisi kedua ditempati oleh Jeff Bezos. Meski kekayaan berlimpah, tetapi Buffett hidup sederhana. Ia tidak berfoya-foya atau menghamburkan uangnya untuk membeli barang-barang mewah seperti kebanyakan orang. Perjalanan Buffett adalah bukti yang bisa dijadikan motivasi bahwa apa yang ia capai saat ini merupakan hasil dari sebuah pelajaran yang panjang. Buffett dulunya hanyalah seorang laki-laki biasa yang memiliki jiwa bisnis. Rasa suka terhadap bisnis itu pun terus ia pupuk sembari menajamkan insting berbisnis melalui berbagai macam percobaan. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, banyak orang mempertanyakan siapa yang akan meneruskan di Berkshire. Namun Buffett tidak ingin terburu-buru memutuskan. Ia lebih fokus menjaga kesehatannya karena sejak Juli 2012 Buffett mulai perawatan untuk mengobati kanker prostat yang ia derita. Bersamaan dengan itu muncul desas-desus yang diperkirakan menjadi kandidat kuat sebagai penerus Buffett. Mereka adalah Ajit Jain, Matthew Rose, dan Todd Combs. Ya. Jadi kekayaan yang dimiliki Buffett bukanlah dari harta warisan. Buffett memulai bisnisnya sendiri dan terus mengembangkannya secara perlahan. Ya, jadi itulah jejak kekayaan Warren Buffett yang ditulis dalam buku ini. Tentunya kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa dari masa anak-anak sampai remaja, usia 20-an, kemudian berkembang 30 sampai pada saat ini, dia terus mengembangkan bisnisnya karena sangat mencintai dunia bisnis. Tentu tidak dapat dengan sekejap dia menjadi seorang terkaya di dunia, tetapi dengan beberapa tahap yang harus dia lakukan. Dan yang lebih menarik, dia sudah senang bisnis dari masa anak-anak, ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, inilah sekelumit jejak yang saya bacakan dari seorang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Dan tentunya ini menjadi inspirasi kita. Dari buku ini akan banyak cerita-cerita inspiratif bagaimanakah dia mengembangkan bisnisnya dari masa kanak-kanak hingga usia senja saat ini. Kita doakan agar Warren Buffett selalu sehat dan tentunya banyak menginspirasi bagi pembisnis-pembisnis, baik pembisnis pemula ataupun para pembisnis yang sudah melebarkan sayapnya saat ini. Kita doakan semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di sini dulu saya bacakan kisah sukses dari seorang Warren Buffett dan sampai berjumpa kembali untuk membacakan
buku-buku yang berkualitas yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Salam senyum, sang penyihir Sri Sumahardani. Nah, sampai jumpa lagi ya. Beli nih bukunya, bagus untuk inspirasi kita agar menjadi orang yang sukses di dunia bisnis ya. Dah, sampai jumpa lagi.